Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Kak Umar akan memberikan informasi tentang PPDB yang ada di Jawa Timur. PPDB yang ada di Jawa Timur, Kak Umar dapatkan dari website resmi UPT TIKP Jawa Timur. Nah, silahkan kalau di YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kalau di play seperti ini. Ya. Ini akan Kak Umar bahas karena beberapa di antara kalian banyak yang tanya sertifikat saya keterima apa tidak dan sebagainya. Kak Umar akan ulas tuntas mengenai PPDB Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Baik, ini disampaikan pada saat rapat kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ini dari beliau yang menyampaikan, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliau Bu Khofifah pada ini dari resmi. Sistem zonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal. Ini zona dalam PPD Jawa Timur adalah zona administratif kabupaten kota, ya. Terdiri dari 38 kabupaten kota, 38 zona pada PPDB Jawa Timur 2020. Khusus jenjang SMK di Jawa Timur, seleksi tidak berdasarkan zona. Ya. Ingat ini, SMK tidak menggunakan zona. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah PPDB Provinsi Jawa Timur untuk SMK, SMA, dan SLB. Kita lanjut. Ini, kita mulai dari jenjang SMA SMK. Jadi untuk PPDB SMA melalui 5 jalur, yaitu afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, prestasi hasil perlombaan 5%, zonasi minimal, ingat ini minimal 50%. Prestasi gabungan dari rata nilai rapot semester 1-5 dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Ada 25%. Kalau kita jumlahkan 25 ditambah 25 pas 100%. Ingat di sini ada kata minimal 50% untuk zonasi. Berarti bisa saja lebih dari 50% untuk zonasi. PPDB dilaksanakan melalui sistem online, kecuali PPDB jenjang SLB negeri. Nah ini ya, ini bisa dilihat. Selanjutnya untuk kalian yang mau masuk ke SMK, ini melalui afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, prestasi hasil perlombaan reguler ada minimal 75%. Nah ini ada kata minimal. Jadi bisa lebih dari 75%. Nah, ini kalau yang afirmasi perpindahan tugas orang tua, prestasi hasil perlombaan itu tidak ada kata minimal di sini. Nah, ini yang reguler bisa dari 75%. PPDB dilaksanakan melalui sistem online. Nah, tadi sudah dijelaskan. Baik. Di sini simulasi pelaksanaan PPDB Jawa Timur 2020 jenjang SMA. Tahap 1 online ya.
jalur haji tahap 1 ini serentak, berarti antara afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi lomba ini jadi satu tahap. Sisa kuotanya masuk ke sini ya, masuk ke sistem zonasi. Ingat, ini ada kata minimal. Nah, minimal 50%. Selanjutnya, kalau ada sisa kuota, ingat ini ya, kalau ada sisa kuota. Nah, kalau tidak ada sisa kuota bagaimana? Ya, berarti tahap 3 bisa saja tidak ada. Ya tidak. Kalau menurut saya. Jadi apabila pada tahap 3 sudah terpenuhi, yang tahap 2 sudah terpenuhi 100%, kan tidak ada sisa kuota ini. Ya. Ini tahap 3 bisa saja tidak ada. Itu pendapat saya. Nah, waktunya juga sudah. Nah, ini pendaftaran ya, 15 sampai 16 Juni, 24 jam. Verifikasi dan validasi panitia SMA SMK 16 sampai 18 Juni. Pengumumannya tanggal 19 Juni, daftar ulang 19 sampai 20 Juni. Ingat, ini diperhatikan. Yang mau masuk ke SMK. Selanjutnya, kalau ini tahap 1 tadi, untuk tahap 2 jalur zonasi ada latihan ini 13 sampai 20 Juni. Ini dimanfaatkan dengan baik. Jangan dilewatkan begitu saja. Pendaftaran ini 22 sampai 24 Juni, penutupan 24 Juni, pengumuman 25 Juni, daftar ulangnya 25 sampai 26. Mekanismenya seperti apa? Nanti kita akan bahas di belakang. Simulasi pelaksanaan PPD Jawa Timur jenjang SMK. Ini yang mau masuk SMK, diperhatikan. Tahap 1 ya. Afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi lomba. Ya. Ini. Apabila ya, di sini kalau sisa kuota, pasti ada sisa kuota nggak? Pasti ada sisa kuota di sini. Ini udah maksimal. Kalau afirmasi maksimal 15% gitu. Pindah tugas orang tua 5%, prestasi lomba 5%. Pasti kalau apabila di antara sini ya. Jadi apabila nanti pindah tugas orang tua ini tidak misalkan prestasi lomba yang daftar hanya 2%, nah sisa kuotanya nanti banyak yang ke online ini, ke tahap 2 jalur reguler minimal 75%. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, dulu untuk pendaftaran ini tanggal 15 16 Juni sudah mulai pendaftaran, verifikasi validasi 16 sampai 18, pengumuman 19 Juni, daftar ulang 19 sampai 20 Juni. Ingat, ini yang mau masuk SMK dicatat dengan baik. Tanggal-tanggalnya jangan sampai terlewat. Ini untuk jalur prestasi ya, rata rapot dan rata nilai ujian nasional. Ini nanti bisa dibaca. Ketentuan umum pendaftaran. Nah, berusia paling tinggi 21 tahun. Bentar. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 13 Juli. Ya. Hanya diizinkan mendaftar sekali di setiap jalur pendaftaran. Misalkan tahapnya tahap 1 kamu, kalau menurut Pak Umar gitu ya. Kalau menurut Kak Umar itu berarti misalkan di afirmasi kamu tidak masuk, nanti bisa ikut zona apa? Bisa ikut ke jalur reguler. Kalau menurut pandangan Pak Umar seperti itu. Harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs nanti ppdb.jatim.net. Nanti kita di belakang ada kok. Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya, gratis. Ya. Bagi yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila tidak daftar ulang sesuai yang sudah ditentukan, maka akan dinyatakan mengundurkan diri. Ya, ingat itu tuh, walaupun berbasis online kamu harus betul-betul.
Bagi yang telah diterima akan dinyatakan gugur jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen. Nah, dokumen-dokumennya silahkan disiapkan. Kartu keluarga. Selanjutnya ada akta kelahiran. Surat kelulusan dari SMP atau MTS. Dan lain sebagainya nanti yang ditentukan di belakang. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan sendiri. Nah, ini misalkan SMK, kamu yang perempuan, tinggi badannya minimal 150. Nah, untuk laki-laki misalkan 155. Domisili berdasarkan KK, berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili, diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB tanggal 8 Juni 2020. Ingat ya, paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi kalau kalian menggunakan untuk SMA ya, kalau SMK tidak. Domisili berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nomor 9, untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, daftar sekolah terlampir. Ini untuk pra pendaftaran. Nah, jadi SMP mengisi nilai rapot bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan 5 secara online dari tanggal 27 April sampai 9 Mei. Kalau sekarang adalah tanggal 1 Mei, nah berarti sekolah saat ini sedang mengisi nilai kalian. Selanjutnya, peserta didik memverifikasi nilai rapot secara online tanggal 11 sampai 12 Juni 2020 melalui ppdbjatim.net. Nah, ini diverifikasi, dicek dengan betul, jangan asal oke gitu ya. Nah, kalau di sini itu biasanya yang menginput prediksi Kak Umar itu yang menginput adalah wali kelas masing-masing, wali kelas 9. Selanjutnya, apabila ada yang salah gitu ya, akan dilaksanakan pembetulan secara online ya, tanggal 11 sampai 12 Juni. Selanjutnya, peserta didik menentukan titik rumah. Nah, ini titik rumah yang untuk kamu daftar di sini. Ya, titik rumahnya silahkan melalui ppdbjatim.net. Verifikasi titik rumah peserta didik oleh operator SMA atau SMK secara online. Ini yang menetapkan nanti operator SMA SMK secara ini tanggal 8 sampai 20 Juni. Kita lanjutkan. Nah, ini cara mengunduh PIN, login ke situs ppdbjatim.net dengan nomor induk siswa nasional dan nomor ujian nasional. Nanti akan dapatkan dari SMP gitu ya. Calon peserta didik verifikasi nilai rapot 1 sampai 5. Nah, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili. Sudah paham ya? Kalau yang belum, misalkan kamu sudah di Surabaya, tetapi hampir sudah 1 tahun lebih gitu, kamu masih kakaknya taruhlah Jawa Tengah, silahkan bisa minta keterangan domisili. Mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus khusus jenjang SMK dengan persyaratan tertentu. Calon peserta didik mengunggah surat keterangan tidak buta warna dan atau tinggi badan. Ini ya, mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir sekolah dan 5 sekolah terdekat. Lanjut, jalur afirmasi kuota 15%, termasuk kuota 5% untuk anak keluarga buruh. Yang pertama diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA SMK dari keluarga tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan, peserta didik dapat memilih 1 sekolah tujuan. Nah, silakan 1 sekolah tujuan. Jenjang SMA seleksi dilakukan dari dalam zona. Ini yaitu SMA. Jenjang SMK seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona sejatim. Syarat utama jalur afirmasi adalah penerima program pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera,
kartu bantuan pangan non tunai. Apabila kuota belum terpenuhi, ya, dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Ini apabila tidak terpenuhi, biasanya terpenuhi ini. Khusus kuota anak keluarga buruh dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. Ya. Peluang kuota 1%, distribusi kewilayahan diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Jika kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi. Ini yang akan menambahkan untuk SMA ini, jalur zonasi yang lumayan yang banyak. Kamu tinggal pilih nanti mau pakai jalur yang mana. Yang afirmasi, login ke situs PPDB, ini pakai PIN, pilih satu sekolah tujuannya, masuk apa tidak, kamu terus mengunduh bukti pendaftaran. Ini menggunakan iPad ya, menggunakan HP pun bisa. Perpindahan tugas orang tua, nah, mungkin untuk kalian yang orang tuanya pindah ke lingkungan Jawa Timur, baik guru, PNS, swasta, silahkan bisa diurus itu. Selanjutnya, daftar jalur pindah orang tua, ini bisa dilihat nanti. Ya. Yang tadi itu, oke, daftar jalur pindah orang tua ini. Mengunggah SK mutasi, ya ini tidak menyebutkan baik negeri atau swasta. Mengunduh bukti pendaftaran. Baik, kita lanjutkan. Ini hasil perlombaan, kuotanya 5%. Ini kuota pembagiannya 2% untuk akademik, 3% non-akademik. Jika kuota akademik tidak terpenuhi, dapat dialihkan ke non-akademik. Ya, ini yang kalian mempunyai piagam, ya bisa dipakai. Prestasi hasil perlombaan ini dibatasi ketentuan perlombaan yang dilaksanakan. Ada yang bertanya kemarin. Perlombaan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh dan atau bekerja sama dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Ingat ini ya, yang diselenggarakan bekerja sama dengan instansi pemerintah. Nah, misalkan kamu dapat sertifikat dia lomba juara 1 kontes robot, tetapi yang mengadakan universitas, gitu. Kemungkinan besar tidak bisa dipakai ijazah tersebut, sertifikat tersebut. Prestasi diperoleh selama belajar di tingkat SMS derajat, diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu, gitu ya. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori bergu. Bergu jumlah yang diterima di satuan pendidikan maksimal 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Jadi prestasi bergu maksimal 2. Ya. Pada bidang olahraga, verifikasi dan legalisasi oleh Dispora Kabupaten Kota. Bagus ini. Jadi yang memverifikasi adalah orang-orang Dispora. Jadi sudah tahu betul nih. Nggak akan kecolongan pastinya. Pada bidang iptek, seni, keagamaan, dan pramuka, verifikasi dan legalisasi oleh dinas atau instansi terkait di tingkat kabupaten kota. Wah ini, jadi manfaatkan. Prestasi lomba ini ya menggunakan PIN, memilih satu sekolah tujuan, mengisi data prestasi dan dokumen prestasi. Ya ini contohnya. Prestasi akademik ya, individu, OSN, Olimpiade Literasi Siswa Nasional, opsi, kompetisi sains madrasah ya. Selanjutnya prestasi non akademik ya, FLS 2N, O2SN, Hafiz, Musabaqah Tilawatil Quran, ajang Aksiomani, Gala Siswa, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Kabupaten,
olahraga nasional, olahraga pelajar daerah, pelajar nasional, PNAS, para games olahraga nasional, jambore nasional pramuka. Nah, kalau yang Jamnas ini sudah jam nasional. Minimal 20% gabungan rata nilai raport dan berdasarkan gabungan rata nilai raport 1-5 dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Ini yang mungkin pada tahun kemarin belum berkesempatan untuk masuk ke sekolah lebih lanjut. Ya. Jadi ini akan jadikan pedoman. Ya, akan jadikan pedoman oleh panitia. Kak Umar pernah cerita pada saat Kak Umar jadi operator PPDB, ada lomba yang tingkatnya sudah nasional di Jakarta, lomba robot. Pada saat itu diputuskan sertifikat kejuaraan tersebut tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai dalam PPDB karena tidak diselenggarakan berjenjang. Berjenjang dalam arti tingkat kecamatan, kabupaten, selanjutnya nanti provinsi, nasional, bahkan nanti ke tingkat internasional. Next, ini skornya, ya, pahami dengan betul. 2 kali juara 1 tingkat kabupaten kota setara dengan 1 kali juara 3 tingkat provinsi, ya. Hafiz Al-Quran, Hafiz Quran scoringnya ini, yang kamu sudah hafal Al-Quran di pondok pesantren, mau sekolah di SMA, SMK negeri, wah, ini skornya kalau 10 hafal juz 10 juz sampai 19 juz, skornya 32. Ini sama saja kamu sudah juara 1 provinsi. 20 sampai 29 juz, ini 512, sama saja kamu sudah juara nasional, juara 1 nasional. Ini 30 juz kamu sudah sama saja dengan juara 1 internasional, atau belum tinggal masuk lah, seperti itu ya. Yang kamu hafal Al-Quran silahkan manfaatkan. Jalur zonasi kuota minimal, ada kata minimal, ada kata minimal ini, jadi bisa lebih 60%, 70%, bahkan 80% bisa lebih. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Ini yang untuk SMA ya, kalian masuk SMA ini harus diperhatikan dengan betul. Peserta didik dapat memilih 3 sekolah. 3 sekolah. Ketiganya dapat di dalam zona atau di 2 zona di dalam 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Sekolah pada kabupaten kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Jadi selama pagu ini ya selama daya tampung belum terpenuhi lah. Lanjut saja. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menerima calon peserta didik penyandang disabilitas sesuai ketersediaan. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling setingkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Sekolah negeri dalam lingkungan pondok pesantren atau yang lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren, seleksi menggunakan jarak, usia, dan waktu pendaftaran. Nah, ini cepat-cepatan juga ini. Dibuktikan surat keterangan yang sah dari pondok pesantren. Luar biasa buat Jawa Timur. Sudah mengapresiasi pondok-pondok pesantren untuk masuk ke SMA SMK negeri. Mudah-mudahan berkah. Calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Jalur zonasi tidak berlaku untuk SMK, tidak berlaku. Oke ya. Jalur zonasi ini login, kamu pilih 3 sekolah, ketiganya bisa di dalam zona, ya satunya bisa di luar zona atau di dalam zona semuanya bisa. Hanya kamu unduh bukti pendaftarannya. Apabila kamu merasa bingung, silahkan cari trik masuk ke SMK atau cara masuk SMK di video sebelumnya.
Jalur prestasi gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan rata nilai ujian nasional ini untuk yang lulusan 2019 ya. Langsung saja. Nah, rata nilai ini. Reguler SMK kuota 75%, ini ada seharusnya kata minimalnya 75%. Nilai akhir adalah gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5 70%. Dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 30%. Seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona se-Jawa Timur. Jadi SMK tidak mengenal zonasi. Dapat memilih 2 kompetensi kalian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Nah, 2 kompetensi kalian ya, hanya 2 dibatasinya. Satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Harus atur strategi dengan baik agar kamu masuk ke SMK. Tonton dengan baik videonya Kak Umar tentang cara masuk SMK negeri. Itu ada 9 trik, silahkan dipahami dengan baik, dilaksanakan, insya Allah kamu masuk. Sisa kuota jalur zonasi masuk dalam jalur ini. Nah, ini jalur prestasi, daftar jalur prestasi serata nilai ya. Jalur prestasi rata nilai untuk jenjang SMK ini. Jenjang SMK memilih 2 kompetensi keahlian. Keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Kamu kalau bisa ini 1 di grade yang sesuai rapot kamu, yang kedua di bawahnya atau di sekolah lain yang level B bisa. Ini harinya ya, silakan dipahami dengan baik biar tidak salah tangkap gitu ya, biar tidak salah waktunya. Kalau bisa di print, tempel gitu, print ditempel di kamar kamu biar semuanya lihat mekanismenya, tanggalnya apa saja dan sebagainya. Tata cara daftar ulang nih, daftar calon peserta didik tidak dipungut biaya. SMK negeri itu gratis ya, gratis. Apabila memang ada tarikan ke orang tua, berarti itu sudah melalui prosedur yang disetujui oleh dinas provinsi. Peserta didik yang telah diterima wajib melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs ppdb.jatim.net. Jadi jadwalnya tadi itu di print, tempel di kamar. Dengan memilih tombol daftar ulang atau mengundurkan diri. Nah, ini hanya 2 opsi. Peserta didik yang telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, dan PIN tidak dapat digunakan mendaftar di jalur berikutnya. Waduh, hati-hati kamu. Misalkan kamu diterima di jalur afirmasi, tapi di sekolahnya kamu kurang minat gitu ya. Terus kamu sudah tidak bisa masuk lewat jalur selanjutnya, jalur zonasi atau jalur reguler. Ini selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik dilaksanakan secara daring, online ya. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 di Jawa Timur, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik. Misalkan untuk SMK, contoh tingginya kan misalkan laki-laki sudah ditentukan misal 155 cm, kamu tingginya 151 cm, ya nggak bisa itu. Nanti kamu bakal tidak diterima gitu ya, atau memasukkan dokumen-dokumen yang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja yang Kak Umar berikan. Jangan lupa subscribe
channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi berikutnya, dan like, share kepada teman-teman kamu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.